Setiap manusia itu dilahirkan punya hati nurani, saling tolong-menolong antar sesama, berusaha saling bantu kepada mereka yang kekurangan dan juga kesusahan. Karena kita berharap kebaikan yang kita berikan suatu hari nanti akan terbayar bila kita dalam posisi yang susah juga. Banyak yang sanggup menolong walaupun mereka tidak dalam keadaan yang berlebih, memberi dengan ikhlas walaupun sama-sama dalam posisi kekurangan. Ini yang jarang terjadi. Namun apa jadinya jika ternyata ada orang yang kekurangan seperti tunawisma yang tidak punya rumah dan juga homeless lah, namun masih sanggup dan mau untuk bisa saling memberi kepada orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Kali ini saya mau membahas tentang aksi kebaikan seorang tunawisma kepada seorang wanita, dan kemudian hari dibayar balik kepada si tunawisma tersebut sesuatu yang sangat berharga. Namun ternyata ada udang di balik batu. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video terbaru tentang konspirasi, misteri, kriminal dan juga horor, kamu jadi orang pertama yang tahu. Dia adalah wanita muda dan cantik yang bernama Kathleen McClure. Usianya 29 tahun dan punya pekerjaan yang tidak tetap. Terkadang dia ikut dalam sebuah pameran traveling, terkadang ikut dalam bazar otomotif atau event expo buku-buku yang ada di mall gitu. Semua dia kerjakan, jadi semacam freelance gitulah. Pekerjaan kontrak yang tidak lama, dan dikatakan si Kathleen adalah gadis yang baik dan juga menyenangkan. Namun menurut informasi, dia punya hubungan yang kurang baik dengan ibunya, kurang cocok jika bertemu, karena mereka berdua suka berdebat tentang hal apapun. Bawaannya tiap ketemu sama ibunya, pasti si Kathleen ini panas terus, berantem terus, nggak cocok kayaknya zodiak mereka. Inilah yang kemudian memaksa Kathleen tidak tinggal di rumahnya. Dia tinggal di tempat pacarnya, seorang duda yang bernama Mark D'Amico yang berusia 40 tahun. Mark D'Amico merupakan pria yang sudah pernah menikah. Dia pacaran sama Kathleen cukup lama, hampir 4 tahun. Inilah yang sebenarnya membuat ibunya Kathleen kurang setuju sama hubungan mereka. Usia mereka sudah sama-sama tua dan cukup untuk menikah. Namun Mark D'Amico terkesan hanya ingin main-main dan juga senang-senang aja. Pacaran udah 4 tahun, masa enggak dinikah-nikahin? Apalagi ada gosip bahwa Mark D'Amico ini sangat hobi main judi. Makin gak suka itu mamanya si Kathleen. Tapi tetap saja ya, Kathleen dan Mark tinggal bersama di apartemen milik si Mark D'Amico di Philadelphia, Amerika Serikat. Pada suatu malam 13 November 2017, Kathleen baru saja menyelesaikan satu shift pekerjaannya di kota kelahirannya Burlington. Maksa pulang malam itu ke rumahnya si Mark D'Amico di Philadelphia karena besok paginya ada acara juga katanya. Jadi Kathleen berangkat sekitar jam 12 malam. Akhirnya dia menyetir di tengah malam itu dan baru ngeh ternyata bensinnya habis. Lalu dia mikir akan berhenti jika ketemu SPBU terdekat. Namun sialnya, mobilnya tiba-tiba mati karena kehabisan bahan bakar sebelum ketemu SPBU di jalur antar kota, jadi sekitar kilometer 95 menuju Philadelphia. Sebenarnya si Kathleen ini ngelihat ada markah jalan, tanda jalan yang menunjukkan bahwa SPBU terdekat kurang lebih 1 kilometer. Namun, masalah lain muncul. Kathleen ternyata ketinggalan dompetnya di tempat pameran dia bekerja tadi siang. Lalu katanya dia mencoba menelpon Mark D'Amico, ternyata nggak diangkat-angkat juga walaupun udah dicoba berpuluh panggilan. Dengan rasa putus asa, Kathleen pun menangis sambil katanya mencoba untuk memberhentikan beberapa mobil yang lewat untuk meminta bantuan. Sayangnya, tidak ada yang mau berhenti di tengah malam dan juga gelapnya jalanan itu. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba muncul seorang pria menggunakan jaket merah dengan penutup kepala. Dia memperkenalkan dirinya dengan nama Johnny Bobbitt. Kathleen
awalnya takut, namun Bobbitt kelihatannya cukup baik. Bobbitt bilang bahwa dia adalah veteran yang pernah perang di Irak, lalu dia kehilangan keluarganya dan juga rumahnya. Singkat cerita, dia menawarkan uangnya sebanyak $20 kepada Kathleen untuk membeli bensin. Cuma itu katanya uang si Bobbitt yang ada, tapi nggak apa-apa karena dia kasihan nih sama Kathleen. Kathleen yang awalnya takut pun akhirnya menerima uang dari Bobbitt. Bahkan lebih baiknya lagi si Bobbitt dikatakan berjalan sendirian sejauh 1 kilometer menuju SPBU dan Kathleen menunggu di mobilnya. Lalu Bobbitt kembali ke mobil Kathleen dengan membawa 1 jerigen bensin. Kathleen pun berterima kasih dan janji akan balik lagi membayar $20-nya si Bobbitt. Tapi kata Bobbitt nggak usah, nggak apa-apa. Sampai 2 hari kemudian Kathleen datang lagi ke tempat itu bersama pacarnya Mark D'Amico, bertemu dengan Johnny Bobbitt, cerita-cerita sedikit kepada Bobbitt, dan akhirnya Kathleen tersentuh, kemudian membuka suatu aksi penggalangan dana di website GoFundMe. Jadi GoFundMe ini semacam apa ya, kitabisa.com kalau di Indonesia. Kita bisa buka penggalangan dana dari seluruh masyarakat guna membantu seseorang yang dianggap sangat memerlukannya. Cerita menyentuh Johnny Bobbitt ini dibagikan oleh Kathleen pada halaman GoFundMe. Katanya dia ini adalah veteran perang yang membela negara kita. Dia tidak punya tempat tinggal, sudah ditinggalkan sama keluarganya, cukup menyedihkan. Maka target halaman GoFundMe adalah mengumpulkan $10.000 untuk bisa membantu Bobbitt menyewa apartemen dan juga sebuah mobil yang kelak dapat membantunya bekerja cari duit. Ternyata banyak yang tersentuh sama kisah Bobbitt ini, sampai terkumpullah dana sumbangan dari netizen seluruh dunia. Angkanya $400.000 atau hampir 6 miliar rupiah. Angka yang cukup fantastik. Angka ini terkumpul hanya dalam hitungan 4-5 bulan saja. Sampai akhirnya dikatakan pada Juli 2018, Johnny Bobbitt sang tunawisma sudah mendapatkan uangnya. Bobbitt ini kan orang yang pintar juga ya. Ternyata kemudian dia tahu nih bahwa dana bantuan yang dia peroleh hanyalah $85.000, 1,2 miliar rupiah saja, atau sekitar 20% dari dana yang terkumpul. Selain itu, apartemen dan mobil yang dijanjikan Kathleen dan pacarnya si Mark tidak ada kecuali sebuah mobil van yang kecil, mini trailer, dan itu pun hanya boleh parkir di halaman apartemen si Kathleen dan Mark, nggak boleh kemana-mana. Dengan kecurigaan ini, dana 1,2 miliar yang tadi diperoleh si Bobbitt digunakan untuk menyewa pengacara. Waduh, dia melakukan tuntutan karena ternyata Kathleen dan juga Mark menggunakan dana bantuan yang terkumpul untuk kepentingan mereka berdua pribadi, yaitu Mark dan Kathleen, bukan untuk Johnny Bobbitt. Katanya Kathleen dan Mark ini beli mobil BMW baru, jalan-jalan ke Disneyland, beli jam tangan mahal, jet-jet, tas mahal, dan segala perhiasan dari penggalangan tersebut. Walaupun akhirnya Kathleen dan juga si Mark mengatakan hal itu tidak benar. Katanya mereka beli mobil dan segala barang mewahnya pakai duit sendiri. Jadi kasus ini sempat viral ya pada tahun 2018 lalu, sampai secara resmi pada Agustus 2018 pemeriksaan pun dilakukan terhadap harta dan juga pendapatan uang masuk dari Kathleen dan juga Mark D'Amico. Kalau kamu sempat nonton juga, Kathleen dan Mark ini sempat jadi bintang tamu di mana-mana, menyatakan mereka nggak pakai dana GoFundMe dari si Bobbitt. Walaupun dari wawancara yang dilakukan kebanyakan, Kathleen dan Mark seperti takut, suara mereka bergetar seperti berbohong. Hingga akhirnya pada Oktober 2018, Mark dan Kathleen ketahuan melakukan penggelapan dana bantuan. Mereka terkena pasal penipuan. Saya juga kurang ngerti detail pidananya, namun katanya mereka berdua dinyatakan melanggar 16 poin dalam pasal penipuan dan bisa menjerat mereka untuk dipenjara selama 260 tahun. Buset. Hal ini membuat Kathleen dan Mark nangis sejadi-jadinya dan mengakui kesalahan serta berjanji mengembalikan semua dana itu. Hingga akhirnya pada November 2018, mereka berdua dijerat hanya hukuman 33 bulan penjara.
Apakah ceritanya sampai di situ aja? Tentu tidak. Mereka pun kemudian katanya melaporkan balik Johnny Bobbitt atas tuduhan yang sama, penipuan dana GoFundMe, karena ternyata dalang dari semua kasus ini justru adalah Johnny Bobbitt. Benar sekali, Johnny Bobbitt adalah seorang tunawisma, namun bukan seorang veteran perang. Dia adalah pecandu narkoba dan juga pemain judi kelas kakap pada beberapa kasino besar. Dia kehilangan rumah dan anak istri karena hobi judi dan narkobanya, sampai akhirnya punya ide tentang membuat penipuan ala penggalangan dana di GoFundMe setelah melihat iklan web itu di internet. Melalui penyelidikan kepolisian beberapa bulan lamanya, diketahui Johnny Bobbitt merekrut Kathleen dan Mark D'Amico untuk ikut dalam rencananya. Ingat bahwa Bobbitt ini adalah orang yang sangat pintar. Justru Kathleen dan juga Mark D'Amico adalah orang yang kurang pintar, orang yang takut dan juga penurut. Ternyata mereka bertiga juga adalah penggila judi yang sama-sama kenalan di kasino, dan semua drama tolong-menolong Kathleen dengan membelikan bensin saat mobilnya mogok adalah bohong belaka. Johnny Bobbitt yang merencanakan semuanya. Bahkan Bobbitt yang membuatkan akun untuk Kathleen di GoFundMe, karena akhirnya KTP dan rekening Kathleen yang didaftarkan. Mereka berjanji sebenarnya Bobbitt akan mendapatkan 50% dari dana bantuan, sementara Kathleen dan juga Mark masing-masing 25%. Kemudian Kathleen dan Mark menjadi berkhianat dan berniat meninggalkan Bobbitt. Namun ternyata si Bobbitt berhasil membuat tuntutan dan memenjarakan Kathleen serta Mark D'Amico. Namun mereka berdua tidak tinggal diam dan berani melawan. Hingga akhirnya pada awal tahun 2019, Johnny Bobbitt pun didakwa atas penipuan dana bantuan dan dipenjara 30 bulan. Namun pihak dokter yang merawat Bobbitt mengatakan bahwa si Bobbitt ini ternyata pecandu berat narkoba, sampai hakim pun memindahkannya dari penjara ke pusat rehabilitasi. Dan yang pasti mereka bertiga dikatakan wajib mengembalikan semua uang hasil penyelewengan dana bantuan di web GoFundMe, atau penambahan hukuman akan dilaksanakan untuk mereka. Tapi gimana mau cari duit kalau mereka aja di penjara ya? Memang dunia maya ini sangat sulit dipercaya. Ada cinta palsu, ada manusia palsu, bahkan sekelas GoFundMe aja bisa kecolongan dengan skandal penipuan. Bagaimana menurut kamu? Apa sepatutnya mereka bertiga di penjara puluhan tahun? Atau memang cocoklah 1-2 tahun aja, mengingat kesalahannya nggak terlalu parah? Atau kamu punya opini lain? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa ya diklik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video terbaru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokles S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap berbuat baik. Terima kasih.